Ya kadang kalau nggak cukup juga kadang saya ngutang sama pinjol ya. Kata saya, ini anak minum apa? Tiba-tiba langsung sakit. Kenapa ini anak? Oh ternyata kayak gitu. Karena ya Allah Ibu, bener penyiksaan materi, tenaga, udah campur aduk di situ. Udah sih Mas, sampai kapan kita kayak gini? Waktunya mati juga mati. Fenomena gagal ginjal akut pada anak kian mengkhawatirkan. Di balik angka-angka kasus yang terus meningkat, perilaku konsumsi minuman kemasan berpemanis diduga kuat menjadi pemicu utama yang menjangkiti anak-anak usia sekolah. Di Cilincing, Jakarta Utara, Siti Rohmani harus menghadapi kenyataan pahit putranya didiagnosa gagal ginjal akut sejak tahun 2022. Kondisi ini membuat fungsi ginjal sang anak menurun drastis hingga ukurannya menyusut menjadi hanya 4,23 cm. Sempat diminta menjalani cuci darah di RSUD Koja, Siti memilih jalan lain. Ia merujuk anaknya ke RSCM untuk menjalani rawat jalan rutin. Meski secara stadium sudah masuk kategori cukup berat, pengobatan intensif menjadi pilihan utama demi menghindari prosedur cuci darah permanen. Siti menceritakan, kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman rasa di sekolah menjadi awal mula kondisi ini. Bekal air putih yang ia siapkan setiap hari seringkali tidak disentuh sang anak, sementara asupan minuman manis sulit untuk dikontrol. Kini, hari-hari Siti diisi dengan rutinitas pengobatan, mulai dari konsumsi obat harian hingga susu khusus medis yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah per kemasan. Sebagian biaya ini pun harus ia tanggung sendiri karena tidak masuk dalam skema penjamin kesehatan. Perjuangan Siti adalah potret nyata bagi para orang tua. Melalui kisahnya, ia berharap tidak ada lagi anak-anak yang harus kehilangan masa mudanya karena konsumsi pemanis buatan yang berlebihan. Bu, ini mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana sih awal mulanya anak Ibu ini sampai diagnosis gagal ginjal? Ya, anak saya tuh awal-awalnya minum minuman berkemasan, kayak minuman teh, jeruk-jeruk, seperti itu tuh. Nah, udah itu dia lemes kan, lemes-lemes, tensinya tinggi, sampai mau 200. Akhirnya dirawat di PICU di Koja. Dirawat di Koja itu katanya suruh cuci darah. Nah saya kan nggak mau lah, anak saya cuma satu masa cuci darah, yang udah kan cuci darah tahu sendiri ya. Nah saya nggak mau tuh. Ya udah Ibu akhirnya berobat ke RSCM. Ya udah akhirnya saya berobat ke RSCM. Nah di sini juga dijelasin nih, ginjal normalnya manusia tuh 9,1, anak saya tuh awalnya 4,23 dan sekarang udah berkembang jadi 6,25 tuh. Itu tahun berapa sih Bu? Kelas 6 ini tahun berapa? 2025, 2023 ya? 2 tahun lalu berarti ya? Berarti itu awalnya sakitnya sakit lemas? Lemes, tensinya tinggi. Keluhannya seperti itu, hama pipinya bengkak dia. Awalnya Ibu cuma ngira sakit biasa, demam ya, biasa. Saya pikir ya demam, namanya dia makannya banyak, saya nggak pikiran dia ginjal atau apa kan. Emang anaknya makannya banyak di rumah dari kecil juga dia gemuk. Nah pas udah itu katanya, ini ada penyakit ginjal, Ibu harus cuci darah. Aduh, dari situ saya udah nangis, Mas. Ya udahlah, cukup anak saya aja, makanya anak-anak Indonesia jangan deh kayak saya. Anak saya tuh jangan. RSCM ya sampai sekarang nih masih berobat rutin, sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, tapi kalau ada pemeriksaan lebih lanjut lagi bisa sebulan 3 kali. Di RSCM tuh di tangan ini dia apa? Di bagian nefrologi anak. Jadi di sana emang khusus anak-anak yang punya penyakit ginjal, yang cuci darah, ada yang ginjalnya hilang gitu. Tapi nggak dicuci darah kalau di RSCM ya? Enggak, rata-rata obat. Ada juga sih yang cuci darah, ada. Nah, untuk si Baim sendiri dari dokter RSCM itu tidak perlu cuci darah? Iya katanya kalau yang masih, ibarat ini masih stadium 3 lah, ibarat katanya masih bisa disembuhin pakai obat-obatan katanya gitu. Ya saya sih berharap aja mudah-mudahan anak saya sembuh ya. Itu obatnya diminum setiap hari? Setiap hari. Obat-obatnya ada kayaknya 6 butir gitu. Itu sehari berapa kali tuh? Sehari sekali, tapi malam diminumnya. Mau tidur dia konsumsi semua tuh, sama yang pagi 1. Itu semua di apa BPJS nggak sih? Tergantung dokternya ya, kadang ada yang nggak di cover, ada yang di cover. Cuman kemarin lagi kebenaran komplit semua ya. Kalau yang nggak komplit itu saya sempet tuh nggak komplit nebus sampai 200.000, 150. Belum lagi kalau disaranin beli susu ginjal. Kalau disaranin beli susu ginjal, tetap kita kalau ngikutin dokter kita harus beli kan, itu harga udah lumayan banget.
bisa 200-an itu harga susu, isinya 7 saset. Itu khusus buat penderita ginjal. Hmm. Terus apalagi Bu yang disaranin sama tim dokter? Vitamin gitu ada juga? Vitamin banyak, vitamin sih kalau aku lihat sih obat-obatannya itu vitamin ya, vitamin beda kan sama obat. Iya. Nah itu kebanyakannya vitamin B1, D3, BOS 1000, yang selebihnya saya nggak tahu tuh karena nggak ada itunya. Tapi yang sebelum dia dibawa ke rumah sakit tuh nggak pernah sakit sama sekali, tiba-tiba langsung sakit. Tiba-tiba langsung sakit lah, kenapa ini anak? Oh ternyata kayak gitu. Apalagi kan dia waktu SD itu banyak kegiatan di sekolah ya. Kita kan kalau kegiatan di sekolah masa ya kita mengontrol terus ke sekolahan kan nggak mungkin. Yang dibeli apa kita juga nggak tahu. Nah dia sering beli tuh minuman bermanis kayak gitu. Tiap bisa olahraga dia beli, pas istirahat dia beli. Air putihnya jarang. Air putihnya jarang, padahal saya selalu ngebekelin sama bawain itu air putih. Itu kadang air putihnya itu utuh. Kata saya, ini anak minum apa di sekolahan? Saya kadang nanya, minum kok si Baim, guru kan ya tetap aja namanya murid banyak di sekolah kan nggak mungkin dia ngawasin satu-satu. Kan ini yang ukuran 4,23 nih yang waktu pertama. Sekarang dia udah ukurannya udah 6,25, udah berkembang kan? 11,8. Nih 8,4. Yang ini kemarinnya dia udah normal. Kata saya kenapa lagi kok? Pas punya cucu cowok kan apa nggak sayang banget kakeknya. Iya. Bu, sudah ada kayak bantuan-bantuan nggak sih Bu kalau selama Ibu berjuang gini? Mungkin ada yang yayasan atau apa? Nggak pernah, saya ini sendiri semua. Dari awal ini ayahnya tuh nganggur dulu waktu pas anak ini sakit. Nah kita punya usaha kan dagang es kelapa kayak gitu kan. Nah udah itu ayahnya kan dulu waktu itu zamannya COVID ya, pengurangan COVID tuh ayahnya karena akhirnya nganggur, kita usaha yuk, usaha apa ya biar ada pemasukan. Usahalah itu tuh es kelapa itu, saya sambil dagang. Terus sayanya juga kerja laundry, namanya duit dari ini kan untuk bayar listrik, bayar air, belum tentu cukup kan Mas ya. Saya kerja laundry tuh 6 bulan buat beli buku-buku sekolahnya, kan masih sekolah kan dia kan, buat ongkos-ongkos apa, kita sambil berobat. Ya kadang kalau nggak cukup juga kadang saya ngutang sama pinjol ya buat keseharian tuh. Gimana caranya nih kebutuhan kita kecukupi aja gitu. Gak pernah ada bantu-bantuan. Cuman kemarin waktu pas setahun berobat ke RSCM saya dapat bantuan tuh duit dari Pak dokternya, katanya sih THR. Oh, malah dokter pribadinya. Dokter pakai uang pribadinya. Iya, buat si Baim katanya gitu. Dikasih tuh saya, ada isinya 2,5. Bu, kalau yang Ibu kenal Bu ada berapa sih anak gagal ginjal yang Ibu kenal mungkin di sekitaran rumah saya? Ada, sebenarnya tadinya ada 4, yang 2 udah nggak ada ya. Nah terus ya udah tinggal 1 itu yang saya kenal, si Gilang, teman sekelasnya Baim. Yang 2 itu udah nggak ada, cuci darah. Udah cuci darah dia. Umur waktu itu masih kelas 1 SMP. Itu banyak juga ya? Banyak. Kan namanya kan diperjualbelikan begituan minuman bermanis di sini. Ya, harapan Ibu apa sih Bu mungkin ke pemerintah ataupun juga ke minuman berpemanisnya supaya diapain, dan juga mungkin supaya nggak ada lagi lah anak-anak yang kena gagal ginjal. Ya pengennya sih dikeluarinnya minum-minuman yang sehat, yang tidak berpengawet, yang ya kayak kemarin itu kita apa MBDK ya. Ya seperti itulah, kita dukung aja itu. Siapa tahu nanti ada perubahan lah Jakarta, Indonesia ini. Jadi cukup anak Ibu aja ya Bu ya? Iya, cukup anak saya aja, anak Indonesia lainnya jangan. Karena ya Allah Ibu, bener penyiksaan materi, tenaga, udah campur aduk di situ. Soalnya kan dibilang pasien yang kena ginjal ini banyak Mas, anak-anak kecil banyak. Teman saya juga ada tuh yang orang Bogor, ada jauh-jauh. Saya kadang mikir, oh saya udah parah gitu anak saya. Ternyata ada yang dari jauh-jauh itu lo ngalamin, dia mau nggak mau harus nginep kan di rumah saudaranya, kadang ngontrak mau nggak mau kayak gitu. Karena kalau udah RSCM itu dari seluruh Indonesia. Ya itulah dari Medan. Kata saya, ya Allah alhamdulillahnya saya masih dekat gitu kan, kata saya.
Kalau yang jauh-jauh kayak gitu ya butuh kontrakan, butuh ini gimana itu. Kasihan kan. Sempet patah semangat lah ya kalau kata kita udah capek mondar-mandir. Udah sih Mas, sampai kapan kita kayak gini, waktunya mati juga mati katanya gitu. Udahlah nggak usah berobat-berobat, ngabisin duit mama aja, dia kasihan sama mamahnya. Tapi dokter tuh pas saat memeriksa tuh mengatakan nggak sih bahwa ini memang salah satu penyebabnya tuh karena minuman manis? Apa karena Hmm, itu dokter Dokter ngomong ya gara-gara minuman berpemanis itu. Cuman kita gimana dong, di mana-mana dijual belikan begitu, bingung juga kan. Kalau kita misalnya suruh tutup PT-nya, suruh tutup perusahaannya, nah, pengangguran banyak, ya kan? Berarti bukan karena ada keturunan atau kelainan pas lahir? Alhamdulillah nggak ada. Anak saya sehat, dari kecil juga ada sehat. Pas udah kelas 6 SD aja tuh baru ketahuan. Kalau sekarang masih suka lemas nggak sih? Sekarang enggak. Cuman ya itu capeknya bolak-balik, dia tuh ngerasainnya itu. Karena capek kontrolnya. Capek kontrol bolak-balik. Belum lagi kalau sekolah kan di Uber ini ya tugas ya. Kalau ketinggalan aja ngancemnya guru nggak naik kelas katanya gitu. Mau nggak mau dia nguberin, deketin gurunya buat ngerjain tugas gitu kan. Ya sekolah tapi tahu kan? Pihak sekolah tahu, cuman ya bicaranya ya kayak gitu. Kita kalau nggak nguber ininya nilainya juga kurang gitu. Futsal masih Bu? Futsal masih seminggu 2 kali sampai 3 kali. Dia main futsal tuh ada perubahan nggak sama dulu dia pas belum ketahuan sakit? Fisiknya cepat lelah apa tetap? Iya, pas sakit itu dia pusing udah Mak. Sebentar doang 15 menit, tapi sekarang udah kuat 2 jam, sejam. Karena vitamin itu ya. Nah, karena vitamin itu. Dokter nyaranin lebih baik kita pengen apa tuh bikin sendiri, jangan kok beli kemana-kemana. Dari situlah tadinya saya emang suka beli-beli ya. Pas udah anak sakit saya nggak mau apa-apa bikin, es teh bikin. Makanya neneknya, "Ma, bikin khusus si Baim nih, takut mau minum es teh atau gimana." Ya udah neneknya yang ngituin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.